Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah-jemaah yang semoga Allah muliakan dengan iman dan takwanya. Perkenankan khotib menyampaikan khutbah siang ini dengan tema bukti-bukti kebenaran Al-Quran secara harfiah, secara maknawiyah, dan secara ilmiah. Dimohon jamaah untuk mendengarkan khutbah, karena malaikat ikut mendengarkan dan ikut mencatat siapa yang mendengarkan khutbah dan siapa yang ngantuk. Itulah syaitan. Dan akan rugi, karena saat khotib duduk di antara dua khutbah, di situ Allah menjawab doa jamaah Jum'ah. Lantas bagaimana kalau setiap Jumat ngantuk seumur hidup? Bukti kebenaran Al-Quran secara harfiah dicatat dalam hati. Allah tegaskan dalam surat 15 ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sekilas masuk gramatika nafus sorof, di situ sudah ada inna tapi masih ada nahnu. Dimaksud ayat ini dalam ilmu nafus sorof oleh Abu Aswad ad-Du'li, karena turunnya Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini ada makhluk yang terlibat di situ dan ikut menjaga, yaitu para malaikat dan para orang mukmin muslim yang dekat dengan Al-Quran dan membela Al-Quran. Inilah Al-Quran sampai kiamat pun tetap akan ketangkap siapapun yang akan menginjak-injak materialnya, menginjak-injak kandungannya, pasti Allah akan tangkap. Satu huruf pun tetap akan tertangkap oleh Allah. Tidak jauh-jauh di negeri kita 3 tahun yang silam sudah tercetak 4.400. Rencananya 4.400.000 akan disebarkan di 34 provinsi. Tapi banyak salah cetak. Akhirnya Menteri Agama memutuskan dibakar. Nah, sisanya dijual oleh oknum buat petasan dan trompet itu. Lantas di California tahun 1975 pernah akan dikurangi, dan memang sudah dikurangi 3 huruf saja. Tapi Allah menangkap melalui Syekh Abdul Wahab dari Iran yang muslim dan imam besar di California, yang sekarang dilanjutkan Muhammad Nur Samsi dari Makassar itu. Surat Ali Imran ayat 85. Ini benar maknawinya, harfiahnya, maknanya tetap akan terjaga. Surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi waral islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. 3 huruf. Jangankah 3 huruf, 1 huruf pun dikurangi maknanya sudah akan berbeda. Seharusnya wa may yabtaghi ghairal wen ya ra itu dihapus. Kalau 3 huruf ini dihapus, maknanya sudah berbeda.
Kalau ghain ya dan ghaira ini tidak dihapus, maknanya barang siapa yang memeluk agama selain Islam, ini akan ditolak seluruh amal perbuatannya walaupun soleh dan rugi total di akhirat karena dia bukan muslim. Sekalipun bangun masjid. Seperti Abdullah Ubay bin Salul bangun masjid mentereng karena dia bukan muslim. Yahudi pura-pura muslim. Tolak oleh Allah. Karena ghairahnya dibuang, maknanya sudah terbalik. Barang siapa yang memeluk agama Islam rugi total dan seluruh amal solehnya ditolak oleh Allah. Tertangkap dengan izin Allah. Ini bukti kebenaran Al-Quran secara maknawiyah. Walaupun sudut pandang berbeda makna aulia, namun esensi, karena Al-Quran ada tekstual, kontekstual, substansial, dan esensial. Esensi ayatnya tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah rusak. Aulia ada yang bermakna teman setia, ada yang pertama wali, ada yang nama pelindung, ada yang bermakna pemimpin. Semuanya esensinya adalah tokoh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai sudah bukti kebenaran Al-Quran secara harfiah dan maknawiyah. Kita lanjut bukti kebenaran Al-Quran secara ilmiah. Tahun 1961, Profesor Dr. Sisfir dari Inggris, beliau masuk ke Islam karena beliau adalah dokter ahli forensik. Tidak satupun kitab di dunia ini yang menerangkan tentang di dalam tulang-tulang manusia itu ada zat fosfor. 20 tahun ke atas di dalam kubur itu akan membara dan menguap. Dan prosesnya adalah saat tulang-tulang masih ada di tubuh manusia. Saat 60 tahun ke atas, ini tulang-tulang manusia, ini sudah mulai akan ada zat spor di situ dan akan mulai pengapuran, rapuh dan sebagainya. Ditemukan dalam surat 36 ayat 68 dan 78-79. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Ayat ini menerangkan hitungan angka umur kita ini tambah. 208 tulang-tulang kita ini nanti satu persatu tidak akan sempurna. 6 meter usus halus kita ini satu persatu akan molor dan tidak akan kuat dan seterusnya. Justru semakin dikurangi segala-galanya manusia itu. Khatib umur 71 tahun, belum tentu Jumat depan bisa khutbah lagi. Semakin tua, tulang itu akan rapuh. Surat Yasin ayat 78-79. Qala may yuhyil idham wa hiya ramim. Qul yuhyillazi ansha'a awwala marrah. Lantas siapa yang akan mampu menyempurnakan tulang-tulang yang sudah rapuh, hancur jadi tanah di dalam kubur itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuklah Islam Profesor Dr. Sisfir dari Inggris. Tahun 1985, tokoh Profesor Dokter spesialis kulit Dr. Tedison masuk Islam. Karena menemukan hanya Al-Quran saja yang menerangkan bahwa kulit manusia itu tiga lapis. Mohon maaf tidak cukup waktu khotib. Biasa kami bahas di Al-Ihsan, di Al-Azhar 6 kali pertemuan baru selesai. Karena ribuan ayat-ayat yang ilmiah. Surat An-Nisa ayat 56. Bahwa orang-orang kafir nanti akan dilempar oleh malaikat ke neraka jahanam. Setelah lemparan pertama kali, kulit akan terkupas dari tulang-tulangnya. Allah perintahkan angkat malaikat-malaikat. Dengan izin Allah sempurnakan lagi, lempar lagi. Sampai khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Kulit pertama lepas, kulit kedua lepas, kulit ketiga lepas. Berlanjut selama-lamanya. Jadi manusia itu ada 3 lapis kulit. Dikuatkan lagi oleh Allah surat 41 ayat 19, 20 dan 21. Lantas saat itu kulit berdebat
Saat proses hisab di padang mahsyar, kulit pertama melaporkan semua apa yang dilakukan manusia saat hidupnya. Dan kulit bisa berbicara. Hanya 2 organ tubuh besok yang bisa berbicara. Pertama adalah kulit, kedua adalah tangan. Tangan ini ada di dalam surat 36 ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan untuk Allahu Akbar, surga. Tangan untuk korupsi, neraka. Tangan untuk membunuh orang, neraka. Tangan untuk tanda tangan palsu, neraka. Tangan untuk gedok palu yang benar terpenjara, yang salah malah justru melancong ke Bali. Ini tangan akan lapor. Betul juga kulit. Jika kulit itu selalu mengkonsumsi yang halalan thayyiban, dan kulit tidak pernah bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya, di situ kulit akan lapor apa adanya. Sampai kulit kedua protes, "Hai kulit pertama, mengapa kamu laporkan? Itu kan rahasia pribadi. Memalukan kamu. Siapa yang perintah kamu berbicara?" "Aku bisa berbicara karena izin Allah." Kulit ketiga protes lagi, dan seterusnya. Kulit saling protes. Kulit yang selalu tidak pernah putus wudu, di situ kulit akan menjawab dan bercahaya di akhirat. Wajah yang selalu tersiram air wudu besok akan bersinar dan bercahaya di padang mahsyar. Surat 75 ayat 21, 22, 23. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yauma idzin basyirah. Semoga seluruh kulit-kulit ini selalu dalamkan air wudu. Juga tahun 1986 ada orang pakar dari Perancis, pakar air dari Jepang, namanya Mitsuo Kletschako. Surat Al-Maidah ayat 6, ini tentang wudu. Beliau meneliti sudah berulang-ulang kali 3 bulan. Dilihat dengan Microsoft yang diciptakan oleh Bill Gates. Air bekas untuk wudu, subhanallah. Ternyata mencorong, bersinar. Berbeda dengan air yang belum untuk wudu. Masuk Islam, Mitsuo Kletschako. Lantas baru saja tahun 2005 Marcus Beckler masuk Islam. Dia ahli tekstil. Dia mempelajari surat 29 ayat 41, laba-laba. Subhanallah. Apa hikmah dibalik laba-laba? Rasul selamat, Abu Bakar selamat di dalam gua Sur. Ada kekuatan apa dibalik laba-laba ini? Padahal sarang laba-laba itu rumah yang paling ringkih. Tapi siapa masuk terperangkap rumah laba-laba itu, semakin gerak, dia akan mati. Karena dasar perekat dan kekuatannya jauh lebih sarang yang dibikin dari baja. Surat 29 ayat 41. Masih banyak lagi, khotib tidak cukup waktu. Kapan-kapan disambung di waktu yang lain. Masih ribuan ayat-ayat. Belum kami terangkan petir, belum kami terangkan gunung-gunung es, belum 7 langit 7 bumi ayatnya di mana. 7 langit surat Al-Muluk ayat 3. 7 bumi surat At-Tolak ayat 12. Jadi ada 7 langit, ada 7 lapis bumi. Demikian jamaah yang dapat saya sampaikan. Tidak baik kalau sampai 2 jam dalam khutbah Jumat. Cukup 20 menit saja. Mari kita ambil kesimpulan. Al-Qurannya sudah banyak sekali, hadisnya. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan. Maka wajib pertama itu bukan sholat. Iqra dan iqra. Hanya ada 3 kata iqra di dalam Al-Quran surat 114 surat 30 juz 6.666 ayat 1.029.000 huruf. Hanya ada 3 kata iqra saja. Semoga anak-anak kami, sahabat kami yang al-hafidh lanjutkan untuk membedah, menggali kandungan Al-Quran agar lebih sempurna. Sudah al-hafidh mau menggali maksud di kandungan Al-Quran itu. Semoga anak cucu kita
jadi insan yang Qur'ani. Pertama adalah ikra, 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 dan ikra. Karena manakala manusia di dalam hatinya itu ada tanaman per huruf, Al-Quran pun 10 nilai, apalagi sampai 30 juz. Walaupun cuma juz amat, tanamkan di dalam tubuh kita ini. Karena besok akan menyinari kita dalam kubur di akhirat nanti. Nomor 1 adalah pengamalan Al-Quran. Bukankah orang yang sudah hafal Al-Quran itu dia diserang syaitan? Banyak orang yang sudah ahli Quran, tetap saja kalau tidak mampu membentengi dengan Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, mereka akan sungkur. Maka Rasulullah dawamkan surat Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Tujuannya membentengi tubuh kita ini supaya tidak dikalahkan oleh syaitan. Kalau setan yang asli dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, gampang dia. Panas dia akan pergi. Tapi yang berbahaya lagi adalah yang sudah minal jinnati wan nas. Kadang ikut jumatan, kadang di gedung Senayan sana. Itu banyak yang minal jinnati wan nas. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim innahu ta'ala Jawwatun karim malikum barur raufur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pesan para orang-orang kafir yang sudah masuk Islam. Sekarang bikin kelompok adalah mu'alaf secara internasional yang dipimpin oleh Profesor Dr. Sisfri tersebut, almarhum beliau. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan pesan-pesan beliau. Jangan sampai justru Islam dari kecil akhirnya murtad. Maka jangan sampai dangkal tentang Islam. Manakala dangkal tentang Islam, disitulah mudah akan kena supermi, odol, beasiswa, duit, mobil, dan jabatan. Ada 3 kalimat. The life for life or the life for rich life. Harus mampu memilih. Pilih satu di antara 2 ini. Hidup untuk hidup atau hidup untuk tujuan hidup. Salah pilih, fatal di dunia, fatal di akhirat. Kalau hanya hidup untuk hidup, yang penting penuh otaknya Profesor Doktor Chicago, yang penting penuh dompetnya, yang penting penuh perutnya. Ini salah fatal. Karena hidup untuk hidup, yang penting penuh otaknya, penuh perutnya, penuh dompetnya. Hati kosong. Kosong iman, kosong Islam, kosong ihsan, rugi total. Semoga kita mampu memilih, yaitu hidup untuk tujuan hidup. Karena kalau hanya hidup untuk hidup, kerja, tidur, makan, kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, dan kerja, mati. Apa bekal kita? Jadi statement seperti itu harus dievaluasi lagi. Manusia yang penting penuh otaknya, penuh dompetnya, penuh perutnya, ini jangan diikuti. Manusia yang penting kerja. Harusnya fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Salat dan kerja keras. Surat 62 ayat 10.
Maka harus hidup untuk tujuan hidup. Surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Hidup kita ini karena untuk menghambakan Allah, bukan karena urusan duniawi yang hanya sementara saja. Kalamhil basar, sekejap mata hidup di dunia ini. Cepat atau lambat kita akan nyusul Dr. Kiai Haji Hasyim Muzadi almarhum. Semoga husnul khotimah. Bait yang kedua, word for heard without understand. A word for religion without understand. Apalah artinya kamu beragama tapi tidak beragama? Saya Muslim kok, mana buktinya? Sholat atau tidak? Membela agama Allah atau tidak? Membela Al-Quran Allah atau orang? Yang ketiga adalah word for your heart and hearts without understand. Apalah artinya kalian punya hati, punya pemikiran, tapi tidak berfungsi. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Rugi total karena mati hatinya, buta matanya, tidak mendengar telinganya. Sudahkah kita saat Allah memanggil sehari semalam 5 waktu memenuhi panggilan Allah? Kalau belum ada istilah terlanjur. Mari akhir khutbah ini kita bersama-sama mohon ampunan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Wardallahumma 'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana min ahlil khair wa ahlil ilmi wa ahlil Qur'an wa ahlil sholah wa ahlil ibadah min ibadikas sholihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah wa khtim lana bi khatimatis sa'adah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.